Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat-sahabatku yang berbahagia di mana saja berada. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa jumpa lagi, yaitu hari Jumat pagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan saudara-saudaraku yang di mana saja berada, semoga selalu dan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan iman dan ketakwaannya. Allahumma amin. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya mau menjawab komen dari sahabat kita, yaitu dari Mas Iwan yang asli atau datangnya berdomisili di Nusa Tenggara Timur, NTT. Dalam hal ini dia telah bertanya pada saya tentang tanaman yang sekarang dia geluti, yaitu tanaman pepaya. Untuk itu, ini di belakang rumah, saya tepatnya ada di belakang rumah, mau menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan atau komen dari saudara Mas Iwan. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat wabil khusus kepada Mas Iwan sendiri dan umumnya kepada saudara-saudaraku yang membudidayakan yaitu tanaman pepaya. Adapun pertanyaan yang dilontarkan, ditanyakan kepada saya tentang adanya tanaman pepaya atau tanaman buah pepaya itu ada kendala-kendala yang menyebabkan pepaya itu bertumbuh atau pertumbuhannya sangat terganggu. Nah, apakah tanaman pepaya termasuk yang disebutkan Mas Iwan itu bisa dibenahi ataupun tidak, dan gejala-gejalanya apa? Nah, maka saya jelaskan. Yang pertama pertanyaan nih Mas Iwan, Abang atau Bapak Abdul, lah ini saya mempunyai tanaman atau membudidayakan tanaman pepaya. Adapun ada kendala, yaitu dalam daun yang paling muda atau daun yang atas itu warnanya kuning. Nah, itu termasuk bagaimana cara mengatasinya. Nah, termasuk apakah yang menyebabkan tanaman tersebut menjadi kuning. Nah, untuk Mas Iwan saya jelaskan. Yang pertama adalah tanaman, kalau tanaman pepaya ya ini ya saya juga punya semacam ini. Ini daun paling muda itu warnanya kuning tapi enggak sehat, dan bawahnya itu keriting. Nah, bawah daunnya keriting, ini sampai segini keriting. Ini sangat mengganggu pertumbuhan pepaya tersebut, maka pohonnya biasanya juga bengkok. Nah, ini kurang normal jadinya begini, lihatkan dengan jelas. Nah, ini kan mengerut atau keriting. Nah, di sini kita sempal, kalau kita lihat di bawah daun pepaya tersebut ada kutu, atau biasanya ada yang kutu warnanya putih. Nah, ada jamur-jamur juga. Nah, ini bisa diatasi dengan pestisida semacam bulldog, regen dan sebagainya. Nah, ini begini rusak. Ini kalau tidak diatasi, tidak disemprot terus menerus rusak, maka pertumbuhan pun terganggu. Nah, ini ada putih-putihnya di sini. Ini terdapat jamur yang menyebabkan tanaman tersebut tidak mau berkembang dengan bagus. Pertumbuhannya ini jamurnya ini. Ini di dalamnya ada hewannya ini putih-putih begini. Ini harus disemprot.
Kalau ada semacam tanaman pepaya semacam ini, bagaimana cara mengatasinya, Pak D? Nah, cara mengatasinya adalah itu pakai pestisida semacam bulldog, regen dan sebagainya, ditambah dengan bion, yang tujuannya regen dan bulldog dan sebagainya itu tadi untuk mengatasi hama yang ada di daun pepaya tersebut. Yang kedua, ditambah dengan bion, yang tujuannya bion tersebut menetralisir atau mematikan jamur-jamur yang menempel pada tanaman pepaya, daun pepaya tersebut. Cara penyemprotannya saya jelaskan. Dalam satu tangki yang isi 15 liter itu dikasih satu tutup botol aqua itu yang kecil. Nah, itu ditambah dengan bionnya 2 sendok disemprotkan sampai mengena sasaran. Sampai mengena sasaran, agar tanaman tersebut bisa berkembang atau bisa bertumbuh dengan bagus lagi, tidak terganggu oleh hama-hama ataupun jamur. Nah, tanaman pepaya semacam ini masih bisa dibenahi, masih bisa dibenahi. Tapi kalau dilihat dari kutu nggak ada, jamur nggak ada, terus bintik-bintik hitam di bawah daun yang keriting itu tidak ada, nah, berarti permasalahannya ada lagi, yaitu permasalahan itu adalah tanaman pepaya tersebut akar tunjangnya itu terganggu ataupun menyentuh air ataupun luka karena hewan-hewan yang ada di dalam tanah juga bisa, yang menyebabkan pembusukan, akhirnya terjadilah bakteri-bakteri yang menyebabkan jamur sehingga akar tersebut busuk, pertumbuhannya akhirnya kurang normal. Biasanya yang paling atas ini, yang paling muda ini kuning, terus kuning habis mati. Kalau sudah akar yang terganggu dengan hal yang tersebut, maka tidak bisa diatasi. Nah, demikianlah teori ataupun pengalaman atau pengetahuan yang Pak diberikan pada Mas Iwan yang ada di NTT. Sekarang marilah kita lihat tanaman Pak D, tumbuhan pepaya atau pohon pepaya yang sudah berbuah. Jadi lengkap, ini ada jambu juga ada, ini kelengkeng juga ada, ini jadi serba ada lah. Ini kelengkeng, nah ini apel, ini pohon apel. Kalau yang besar ini yang rindang ini ada bisa untuk apa itu, alpukat. Kalau ini cabai, jadi lengkap. Nah, ini markisah, apa itu, muris kalau di Jawa, tenongkolondo atau markisah. Nah, ini tanaman pepaya Pak D yang sudah berbuah. Nah, ini normal. Nah, ini kalau di sini laku untuk dijual bunganya, bunga pepaya. Jadi bisa jadi makanan khas Papua atau lauk pauk khas Papua, ya ini daun pepaya dioseng-oseng. Nah, ini pepayanya Pak D, ini pepaya jenis California. Ini mengapa kok apa itu jarang-jarang jaraknya buahnya enggak kerap, jarang-jarang itu dari sini, nah, terus ke sini agak jarang lah, karena tempat dia tumbuh ada di dalam tempat yang kurang bebas, terhalangi oleh tembok ini. Ya begitulah.
Sahabat-sahabatku tani sekalian, lah ini saya perlihatkan yang apa itu awalnya kuning akhirnya mati yang dimaksud buah pepaya tadi atau pohon pepaya tadi kuning akhirnya mati karena akarnya. Nah, ini sudah saya cabut di sini kemarin ada lah ini. Nah, ini akhirnya pembusukan. Nah, semacam ini. Nah, ini karena kena akarnya akhirnya mati. Ini akar tunjangnya ini ada pembusukan. Ini nggak bisa diatasi. Ini persis seperti yang diutarakan oleh Mas Iwan itu tadi. Akhirnya ya mati. Nah, semacam ini karena kurang rawatan lah. Kalau yang ini juga California juga, ini buahnya juga banyak tapi enggak terlalu kerap, jarang-jarang karena waktu masa kecilnya dia tidak langsung kena matahari di pagi hari antara jam 7 sampai jam 9, jam 10. Ya akhirnya begini. Ya, tapi alhamdulillah masih mau buah. Ini California. Sahabat-sahabatku yang ada di mana saja berada, ya demikianlah keterangan dari saya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan dalam penjelasan. Dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk petani-petani Indonesia. Semangat terus. Selamat beraktivitas. Semoga apa yang kita rencanakan kita lakukan mendapatkan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita aktivitaskan, kita kerjakan bisa membawa berkah dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Salam sayang bagi saudara-saudaraku semuanya. Bye bye.